artis-artis, kreator-kreator yang pindah agama dari Kristen jadi ke Muslim or anything else gitu. Dan ada satu orang ini tuh ngomong kalau sebenarnya keluar dari Kristen atau pindah agama itu nggak benar-benar pindah agama, itu sama aja kayak orang lagi kehilangan imannya. Kalau dia mau balik ke Kristen lagi, dia tuh nggak perlu baptis lagi karena dia sebenarnya tetap Kristen. Itu tuh benar atau enggak sih Kak sebenarnya? Enggak. Kalau dia balik ke Kristen harus membaptiskan diri karena dia sudah menyangkal. Oh. Lagi soalnya kemarin aku baru banget ngedengar ada kata-kata yang sampai aku bikin mikir banget sih, gara-gara dia orang ini tuh lagi ngebahas soal artis-artis, kreator-kreator yang pindah agama dari Kristen jadi ke Muslim or anything else gitu. Dan ada satu orang ini tuh ngomong kalau sebenarnya keluar dari Kristen atau pindah agama itu nggak benar-benar pindah agama, itu sama aja kayak orang lagi kehilangan imannya. Kalau dia mau balik ke Kristen lagi, dia tuh nggak perlu baptis lagi karena dia sebenarnya tetap Kristen. Itu tuh benar atau enggak sih Kak sebenarnya? Enggak. Kalau dia balik ke Kristen harus membaptiskan diri karena dia sudah menyangkal. Oh. Baptisan itu kan mempersatukan kita dengan Kristus. Ketika Kristus yang sudah diterima dalam baptisan itu dikeluarkan dengan murtad, maka dia harus dimasukkan kembali melalui baptisan itu. Murtad itu artinya kan keluar. Nah, dia keluar dari karunia Allah. Dan ketika dia memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kasih karunia itu, dia harus melalui pintunya, yaitu baptisan. Sudah tertulis dalam Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kerajaannya itu dulu cari. Apa yang di dalam kerajaannya itu dulu yang kamu cari. Kamu pengen kaya, kamu punya banyak uang, tapi apa yang Tuhan mau lakukan pun kamu tidak mau pahami, berarti kamu tidak sedang beriman kepada Kristus. Kamu sedang memanfaatkan Kristus. Jadi kalau kamu tidak mengerti apa yang kamu imani, tapi kamu berharap dia memberkati kamu, sekalipun ia memberkati kamu, itu adalah bukti karunia-Nya, tapi kamunya masih kosong. Ya, jadi saya ngomong begini bukan untuk menghakimi kamu, tapi agar kamu sadar bahwa imanmu itu harus dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu pengakuan bahwa Kristus adalah anak Allah yang telah menyelamatkan kamu dari segala dosa-dosamu. Sehingga apapun kondisi kedagingan, apapun kondisi hidupmu, itu tidak akan merubah pengakuan imanmu kepada dia yang menyelamatkanmu. Itu maksud saya memberitahu hal ini. Bukan untuk mengecilkanmu, menghinamu, dan lain sebagainya, bukan. Tapi biar kamu terbuka. Mengimani Kristus itu apa sebenarnya artinya? Iman kita itu tidak sama dengan iman lain. Kalau iman lain, mengimani itu hanya pengen kaya, mengimani itu hanya pengen dapat ini, dapat itu, dapat apa segala macam keinginan dagingnya, maka kekristenan jauh dari definisi itu. Ya, jadi saran saya, kamu terus mencari Tuhan, kamu berdoa kepada Tuhan, akui dosamu, rendahkan dirimu, minta pertolongan Tuhan, dan pelajari apa yang Tuhan mau lakukan, agar cintamu semakin bertumbuh kepada Dia. Ya. Ketika cintamu bertumbuh kepada Dia, disitulah kamu akan bersyukur apapun keadaan hidup. Gitu ya? Biar iman kita itu seperti imannya Ayub. Sekalipun Ayub ketika kaya dia memuji Allah, ketika dia kehilangan semuanya dia tetap memuji Allah. Begitu ya? Itu ya. Jadi beriman itu jangan beriman seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Iman Kristen itu tidak seperti iman lain, teman-teman. Jadi jangan letakkan dasar pengharapanmu pada kekayaan, pada kemasyuran, pada uang, ya, pada pasanganmu. Kalau kamu mengaku kamu mengikuti Kristus, tapi kamu meletakkan imanmu di atas dasar semua yang dapat dimakan oleh binatang rayap dan hal-hal yang ada di dunia ini, kamu tidak sedang mengikuti Kristus. Kamu berkatnya Kristus itu. Ya, jadi kalau kamu mengikuti Kristus hanya oleh karena berkat-berkat jasmaninya tapi melupakan siapa pribadinya, berarti kamu memang tidak mengenal Dia. Ya, hal ini saya katakan supaya kita semua yang mendengarkan ini menjauhkan diri dari pengajaran-pengajaran kemakmuran. Karena kasusnya akan seperti tadi. Ketika kemakmuran itu tidak ada di dalam kamu, ya, akhirnya apa? Akhirnya imanmu jadi turun. Silakan Aldi Mas. Halo Kak. Ya, kalau bisa kameranya tutup aja ya, soalnya nanti ngelak. Ya Kak. Ya, Kak. Oke, silakan Kak. Mau tanya apa? Jadi ini Kak. Aku punya apa? Aduh, maaf Kak. Aduh.
aku punya kakak, tapi kakak ini sering buat kecewa, nangis, apa semua gitulah sama dia banyak kak, sampai satu keluarga udah angkat tangan. Terus kalau misalnya gimana lah ya, hati kita tuh udah patah sama dia kak, tapi kita tetap walaupun udah dikecewakan berkali-kali, rasa sayang itu tetap kan pasti ada sama saudara sendiri kak. Terus apa namanya kak, dia udah sering kali dibilangnya cuman nggak bisa sadar gitu kak. Dia tahu tapi nggak sadar itu kayak mana mendoakannya tuh kak, tuh butuh doa gitu kak. Ya, nggak ada doa khusus untuk itu. Tapi kamu doakan tiap hari dengan tulus bersama dengan keluarga. Minta Tuhan yang mengubahkan dia, agar minta Tuhan yang mengaruniakan dia hati yang seperti hatinya Kristus sendiri. Ya, agar dia mengerti kehendak Allah mana yang benar dan yang tidak. Gitu. Ya, kalau kalian udah sabar itu bagus. Tapi doakan dia dengan tekun, karena doa orang benar yang bersungguh-sungguh hati, apabila didoakan itu besar kuasanya. Jadi berdoa sungguh-sungguh sampai kalian melihat dari doa itu ya. Ya kak, ada juga apa kak, kayak rasa takut sama hal-hal buruk yang belum terjadi gitu kak. Cuman takut aja gitu kak, sesuatu yang belum terjadi. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi, itu untuk menegur dia. Jangan takut dengan hal buruk. Hal buruk itu nggak apa-apa diterima kalau itu membawa kita semakin dekat dengan Allah. Kadang Tuhan perlu mematahkan kakimu agar kamu tidak liar. Sebagai gembala yang baik, dia perlu mematahkan kaki dombanya yang selalu keluar dari kawanan domba itu. Jadi kalaupun Tuhan izinkan kita memperoleh yang buruk, demi tidak hilangnya keselamatan kekal kita daripadanya, itu tidak akan pernah jadi masalah. Ya, makanya saya katakan berimanlah dengan benar seperti imannya Ayub, agar apapun kondisi hidupmu tidak mempengaruhi iman kita. Ya, baik yang kita dapat, beriman tetap. Buruk yang kita dapat, beriman tetap. Tapi percayalah, kalau Tuhan melihat ketulusan hatimu, Tuhan melihat kesetiaanmu di dalam Dia, apapun keadaan hidupmu, Tuhan akan memulihkan kamu cepat atau lambat. Dan pastinya menurut waktunya Tuhan sendiri. Sama seperti Ayub, telah Tuhan izinkan memperoleh hal yang buruk, tapi pada akhirnya Tuhan pulihkan. Karena dia setia di dalam jalannya Tuhan. Jadi kalau kamu katakan saya takut hal yang buruk terjadi, jangan kehendakmu, jangan kemauanmu yang harus dituruti Tuhan, tapi biarlah kehendak yang terjadi. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, dalam doa Bapa kami, Dia mengajarkan kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu. Artinya kalau kita berdoa kepada Allah, kehendak Dia yang terlebih dahulu harus kita kedepankan, baru kehendak kita. Jadi jangan kemauanmu dulu kamu utarakan, baru kemauan Allah. Nyatakan dulu kehendak Dia, baru kehendakmu sendiri. Itu sebagai bukti bahwa kita menghormati Dia. Itu sebagai bukti bahwa kita sayang kepada Dia. Dan kita percaya kepada apa jalan-jalannya dan rencananya yang Dia lakukan buat hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kamu mati di dalam maut. Jadi percayalah kepada Dia. Keinginan Allah bukan kematian. Keinginan Allah adalah kehidupan. Bukan di bumi ini, tetapi di langit bumi yang baru yang akan datang. Ya, jadi kalau kamu katakan nanti Tuhan tidak izin, kami takut hal yang buruk akan terjadi, biar itu terjadi. Kalau itu Tuhan izinkan untuk membawa dia lebih dekat kepada Allah, nggak apa-apa. Memang kalau orang terlalu bandel, orang terlalu nakal, Tuhan perlu tabok, Tuhan perlu patahkan kakinya agar dia tetap bersama dengan kawanannya sendiri. Karena Kristus itu adalah gembala agung. Ya, bagi orang yang imannya anak-anak itu susah menerima pernyataan saya ini. Tapi bagi orang yang sudah mengerti bagaimana perjalanan kitab suci, mereka akan dapat menerima. Dan tentu orang yang bisa menerima hal ini hanyalah orang-orang yang rendah hati, yang berserah, bukan orang yang keakuan di hadapan Allah. Jadi, kamu berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan mengaruniakan saudaramu hati yang mau berubah dan bertobat di hadapan Allah. Kalaupun tidak, kamu belum melihat perubahan pada dia, kamu tetap berdoa biar Tuhan sendiri yang mendatangi dan berperkara dengan dia. Itu saja. Kamu tidak berhak menghakimi dia, kamu hanya punya hak untuk mendoakan dia. Itu, ya? Ya kak, ya. Makasih banyak kak. Ya, oke. Itu aja ya kak. Yup. Assalamualaikum. Ibu biar ya, halo. Ya, silakan Pak. Ada yang mau tanya? Shalom. Oh iya. Ini mau nanya, ini saya kan punya abang. Dia sekarang lagi bertobat katanya. Terus dia bergabung di gereja. Apa ya? GPDI kan bukan. Terus si pendeta itu bilang ke dia,
6 tahun yang lalu Tuhan telah pilih dia gitu. Nanti ada apa tuh karunia, ada nubuat katanya. Benar nggak kayak gitu, Kak? Saya tidak bisa bilang itu benar ataupun salah. Karena kita harus melihat ke depannya bagaimana. Dalam Matius 7 Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi lihat dari buahnya, apakah benar yang dikatakan pendeta itu, apakah benar sesuai dengan yang dia nubuatkan. Kalau itu benar terjadi, belum tentu dia sudah benar. Ya, tapi kalau sudah salah, sudah pasti dia salah. Jadi kita belum bisa menyimpulkan untuk saat ini. Lihat apa yang dia nubuatkan, apa yang dia perkatakan dalam nubuatannya itu, baru nanti kita bisa menilai dia. Itu ya. Untuk sekarang nggak boleh. Oh, nggak bisa 100% ya gitu dipercaya gitu. Ya. Tapi bisa terjadi juga nggak itu? Bisa terjadi, bisa nggak, tergantung Pak. Berarti emang ada juga ya apa tuh karunia penyembuhan gitu ya, bisa nyembuhin orang gitu. Ada ya. Penyembuhan, bernubuat dan lain sebagainya itu ada. Tapi harus dilihat dari buahnya, bener nggak? Iya, tapi abang saya ini pernah menikah sebelumnya, terus dia cerai, terus nikah lagi yang nikahinnya itu yang pendeta yang baru ini dia ketemu sekarang gitu. Iya, nanti lihat nanti ya, Tuhan yang akan mengadili itu, saya tidak bisa menghakimi. Oh iya. Oke, terima kasih Kak. Oke, ya, kita lanjut ya. Halo, selamat malam saudaraku. Ya, malam Pak. Pak, Ya, silakan. jadi luar biasa sekali bagaimana caranya saudara menjelaskan, memberikan pemahaman bagi saudara-saudara kita yang bertanya atas kelemahan iman atau kurangnya iman karena berkat. Jadi saya apresiasi luar biasa sekali, dan saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang diberikan oleh Pak, itu berisik banget Pak. Itu lagi di mana itu? di rumah. Ya, jangan melakukan apapun selain lihat HP. Ya, jadi saya hanya mau membantu atau memberikan pengalaman pribadi kepada saudara tadi. Saudara yang mudah-mudahan masih ada di dalam menonton ini, Roy dan Aldi Mas itu. Boleh, saudara? Ya, jangan lama ya Pak ya. Kita masih banyak yang mau tanya nih Pak. Ya, artinya, ya karena ini berkaitan dengan apa yang mereka pertanyakan. Saudara Roy mengatakan imannya lemah karena ekonomi. Ya. Bahkan terbalik dengan keadaan saya yang lalu. Jadi saudaraku, saya ini mantan pemakai narkoba 10 tahun lebih. Jadi dalam posisi itu saya berkelimpahan kalau masalah ekonomi. Cuman saya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan jika saudaraku Roy tadi mengatakan karena ekonomi dia lemah iman. Ya, bahkan terbalik, saya mendapatkan kelegaan, sukacita di saat saya bertobat. Ya, jadi termasuk dengan berbaru saudara kita yang bertanya bahwa ada saudaranya Aldi Mas itu, bahwa saudaranya yang sudah jauh, terlalu jauh mungkin, dan mereka khawatir tentang dosa yang mereka perbuat. Dan jawaban saudara itu luar biasa, sangat tepat, karena artinya begini, kadang Tuhan memberikan kita pergumulan, ya bahkan terjadi pada diri saya. Dulu saya di penjara karena saya menganggap itu mendapatkan musibah atau masalah. Ternyata dalam posisi itu saya artinya dalam kata bahasa kampungnya bahwa Tuhan memasukkan saya di bengkel pada saat saya di penjara. Ya mungkin karena saya rusak, akhirnya Tuhan memasukkan saya di bengkel. Yang awalnya saya anggap itu adalah masalah, musibah, karena saya ditangkap, padahal ternyata Tuhan memasukkan saya di bengkel dan memperbaiki saya. Dan itu tergantung dari cara kita untuk mau menerima atau menangkap semua pesan-pesan atau harapan dari Tuhan. Jadi begitu. Jadi saya menceritakan pengalaman hidup saya, saudaraku, dan semoga menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kita yang lain, bahwa bukan dengan harta, bukan dengan ini saja yang membuat kita bisa bahagia. Begitu mungkin saudara. Oke Pak, thank you ya Pak ya. Oke, ya terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Silakan Sharon, selamat malam. Halo, shalom Kak Elia. Ya, silakan. Kak, aku tuh kemarin abis dapat pertanyaan dari kebetulan teman aku. Dia nanya soal pencobaan itu sebenarnya datang dari Tuhan atau bukan. Terus aku
aku nggak tahu sih aku benar atau enggak ngejelasinnya, tapi aku ngambil dari kitab Yakobus sih. Di Yakobus 1 ayat 13 itu kan sempat ada omongan jangan pernah bilang pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Dilanjut di ayat ke-14-nya itu pencobaan itu datang oleh keinginan diri sendiri. Loncat ke ayat 17-nya itu kan ngomong soal hal baik itu datangnya dari atas atau dari Tuhan. Nah, dari situ tuh dia kayak oke, nangkep nih Kak. Tapi endingnya tiba-tiba dia lanjut ke ayat di 1 Korintus 10 ayat 13 yang ngomong pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Terus dia jadi kayak nanya lagi, berarti sebenarnya pencobaan dari Tuhan dong. Terus karena aku belum begitu nyampe sana lah baca ngedalamin Alkitabnya, jadi aku bilang aku nggak berani nih ngejelasin soal ini karena ya takutnya salah jelasin aja sih. Nah, ada gak sih Kak penjelasannya soal si 1 Korintus 10 ayat 13 ini? Ya memang pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi kalau pencobaan-pencobaan itu terjadi, Paulus mengatakan itu pencobaan biasa. Yang artinya Tuhan izinkan pencobaan itu, tapi bukan dari dia datangnya pencobaan itu. Ya, jadi apakah pencobaan datang dari Tuhan itu? Tidak. Tuhan tidak pernah mencobai. Tapi Tuhan mengizinkan kita dicobai dalam maksudnya untuk menguji kita. Sama seperti Ayub. Tuhan diizinkan untuk dicobai si jahat. Tetapi Allah dalam peristiwa yang sama, itu untuk menguji imannya Ayub. Jadi apakah Allah mencobai? Tidak. Oke, terima kasih Kak Elia. Tapi aku ada satu pertanyaan lagi. Soalnya kemarin aku baru banget ngedengar ada kata-kata yang sampai aku bikin mikir banget sih. Gara-gara dia orang ini tuh lagi ngebahas soal artis-artis, kreator-kreator yang pindah agama dari Kristen jadi ke Muslim or anything else gitu. Dan ada satu orang ini tuh ngomong kalau sebenarnya keluar dari Kristen atau pindah agama itu nggak benar-benar pindah agama, itu sama aja kayak orang lagi kehilangan imannya. Kalau dia mau balik ke Kristen lagi, dia tuh nggak perlu baptis lagi karena dia sebenarnya tetap Kristen. Itu tuh benar atau enggak sih Kak sebenarnya? Enggak. Kalau dia balik ke Kristen harus membaptiskan diri karena dia sudah menyangkal. Oh. Baptisan itu kan mempersatukan kita dengan Kristus. Ketika Kristus yang sudah diterima dalam baptisan itu dikeluarkan dengan murtad, maka dia harus dimasukkan kembali melalui baptisan itu. Murtad itu artinya kan keluar. Nah, dia keluar dari karunia Allah. Dan ketika dia memutuskan untuk masuk kembali ke dalam kasih karunia itu, dia harus melalui pintunya, yaitu baptisan. Kalau dikatakan tidak perlu dibaptis, itu salah. Harus dibaptiskan kembali. I see. Ya. Gitu aja sih Kak, aku pengen tahunya. Terima kasih banyak ya Kak. Oke ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ini siapa ini ya? Kok nggak ada? Buara. Ya, halo Kak. Ya silakan, mau tanya apa? Apa yang mau tanya? Saya mau tanya itu Kak tentang patung Bunda Maria. Apa yang mau tanya dari patung Bunda Maria? Kenapa di kaki Bunda Maria di patungnya itu kan ada ular Kak? Ada apa? Ada gambar ular di patung Maria itu Kak. Itu kamu boleh tanya ke orang Katolik karena itu teologi Katolik ya. Saya bukan Katolik. Jadi mengapa ada ular di dalam di bawah kakinya Maria? Itu karena saya kurang tahu apa teologi Katolik tentang itu. Tapi saya merasa bahwa Maria itu disimbolkan sebagai orang yang bisa mengalahkan ular itu. Tapi kalaupun dipahami demikian, saya tidak mengimani itu. Ya, karena yang mengalahkan ular itu adalah Kristus sendiri melalui kebangkitan. Oke, Kak, terima kasih. Katolik ya. Saya kurang mengerti di teologi Katolik ya teman-teman. Kalian boleh tanya ke mereka masalah patung-patung. Ini siapa ya? Halo, Iya. selamat malam, Elia. Ya malam, silakan mau tanya apa? Saya mau tanya terkait penciptaan. Gimana ya mulainya? Ini saya agak gugup sih sebenarnya. Saya ingin tanya, kalau di dalam Kejadian 1 kan, saya boleh bacakan dulu nggak sih? Saya agak lupa. Kayaknya.
Kalau Kejadian 1 kan bilang ayat 1 dan 2, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertanyaan saya, kalau di hari penciptaan kan setahu saya ya tidak disebutkan secara spesifik air diciptakan pada hari yang keberapa. Nah, apakah air itu tidak diciptakan, artinya sudah ada gitu? Itu mungkin yang pertama ya. Pertanyaan saya yang kedua, mungkin ada penciptaan yang tidak tertulis ya, maksudnya kayak mungkin ini udah agak jauh ya, tapi kayak malaikat kapan diciptakan, apakah setelah penciptaan yang Kejadian 1, apa sebelum atau sesudah, gimana? Itu aja sih. Ya, kan ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu Uranus itu dia bentangkan, lalu bumi itu juga dia bentuk. Tetapi dasar dari bentukan bumi ini itu apa? Dalam bahasa Ibrani di sini dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahasa Ibraninya adalah Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Hashamayim. Samayim ini bisa dipahami langit, bisa juga samayim. Samayim ini artinya di sana ada air. Samayim itu langit, samayim itu bisa di sana ada air. Jadi memang ketika langit dan bumi ini Tuhan bentangkan, Tuhan sudah taruh air di sana. Maka dari air inilah Tuhan menjadikan bumi dan segala sesuatunya. Ini dikonfirmasi oleh Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 5. Dikatakan demikian. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi memang bumi ini Tuhan bentuk dari air. Dari roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air tadi. Gitu. Jadi apakah memang air sudah ada waktu itu? Ya, dia sudah jadikan air itu. Ada lagi mau tanya? Oh, yang kedua tadi Kak, yang terkait penciptaan sih, kayak mungkin malaikat itu apakah diciptakan sebelum atau sesudah, atau kenapa tidak dituliskan seperti itu? Maksudnya kan saya sendiri kan guru sekolah minggu ya di gereja saya, dan waktu saya menyampaikan firman tentang hari-hari penciptaan, ya saya khawatir waktu gimana ya kalau misalkan ada anak-anak yang tanya kayak contoh yang misalkan kok malaikat itu diciptakan sebelum atau sesudah, karena kan kalau kita lihat di hari penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6 kan apa ya bilangnya, tidak dituliskan ya, kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin tidak ditanyakan mereka, tapi saya bertanya-tanya kayak seperti itu. Itu apakah sebelum atau sesudah penciptaan atau gimana ya Kak? Ya, kamu perlu ketahui bahwa di sini penciptaan langit dan bumi. Malaikat itu bukan di langit dan bumi ini. Jadi mengenai mereka penciptaannya kapan? Ya sebelum ini. Karena kejatuhan malaikat pun itu ketika bumi ini belum diciptakan. Tapi dia sudah dilemparkan ke langit. Jadi kalau dikatakan konteks Alkitab ini tidak menyebut malaikat diciptakan, memang betul Alkitab ini khususnya penciptaan langit dan bumi saja. Gitu. Jadi kapan malaikat diciptakan? Sebelum langit dan bumi malaikat sudah diciptakan oleh Allah. Karena malaikat itu adalah pesuruhnya Allah yang ada bersama-sama dengan Allah. Jadi malaikat sudah ada sebelum langit dan bumi ini. Jadi di luar apa ya, di konteks Kejadian 1 ini ya, berarti sebelum hari penciptaannya ya, gitu ya. Ya, sebelum penciptaan langit dan bumi malaikat sudah ada. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Kak Elia. Tuhan Yesus memberkati. Itu berikan semangat ya. Kamu melayani apa? Sekolah minggu? Iya, saya di GKI, Gereja Kristus ya. Saya reform. Oke. Semangat ya, melayani ya. Ya, Tuhan berkati. Saya izin screenshot ya Kak. Sorry. Oke, terima kasih. Ya, semangat ya. Ya. Ini nggak blunder judulnya. Oh enggak. Yesuslah Sang Muhammad itu. Jangan kau pikir Muhammad itu nabimu. Tidak ada tempat di sini buat nabimu. Di sini hanya berbicara kebenaran, bukan kesesatan. Silakan Bang Pai. Oke. Halo Kak. Temanmu mau tanya apa? Gini Kak, aku kan habis diskusi sama teman ortodoks. Katanya Yesus tidak menebus manusia. Yesus tidak menebus dosa dari manusia, tapi menebus manusia dari dosa. Itu perbedaannya gimana Kak? Memang benar. Yesus itu menebus manusia. Semua Kristen memang bilang menebus manusia. Mana ada Tuhan menebus dosa? Tuhan menebus manusia dari dosa. Bingung sih, kayak perasaanku artinya sama aja gimana? Oh enggak. Arti menebus itu apa?
Menebus, membayar. Bukan, menebus itu artinya apa? Membayar itu yang dilakukan, tujuannya adalah apa? Menebus itu syarat, tujuannya apa? Apa ya, biar lunas. Melunasi itu juga syarat. Untuk apa tujuannya? Saya misalnya punya barang ke kamu, lalu saya tebus, saya bayar ke kamu, tujuan saya apa? Mengambil hak milik gitu. Ya udah, berarti menebus itu artinya mengambil kembali. Nah, Tuhan Yesus mengambil yang Tuhan Yesus ambil itu manusianya atau dosanya? Yang terhilang dari Allah itu manusia kan? Iya, iya. Bukankah begitu? Nah, Iya. ketika manusia terhilang dari Allah, maka yang diambil oleh Allah kembali manusianya atau dosanya? Iya, manusianya pas. Manusianya diambil kembali, tapi bagaimana caranya mengambil kembali? Ya dengan membayar. Membayarnya dengan apa? Kayu salib. Dengan penumpahan darahnya Kristus. Jadi kita yang diambil dari dosa. Bukan dosa seperti orang yang terjebak di dalam lumpur hidup. Bukan lumpurnya yang diambil, tetapi manusianya yang diambil dari kuasa lumpur hidup itu. Ya, jadi manusia diambil Allah dari dosa. Bagaimana caranya mengambil manusia itu dari dosa? Dengan membayar. Bagaimana caranya membayar? Dengan tersalibnya ya di kayu salib. Gitu. Ya? Ada lagi nih, Kak. Apa itu? Aliran satanik itu menyembah iblis, dan apakah sudah banyak di Indonesia aliran itu? Itu, Kak. Ya, satanik itu adalah setiap orang yang tidak mau mengakui Kristus adalah Tuhan dan Rajanya. Musuhnya Kristus adalah setan. Sekalipun mereka dibungkus oleh paham agama apapun itu, tapi kalau mereka tidak mau di dalam jalannya Kristus, bagi kita, orang yang di luar Kristus adalah orang yang memberi dirinya bagi lawannya Kristus, yaitu iblis. Ya, jadi satanik itu bukan hanya yang melabeli dirinya satanik, tapi setiap orang yang melawan Kristus, setiap orang yang menghujat Kristus, setiap orang yang memutuskan untuk mengolok-olok Kristus, itu adalah orang-orang yang sekawanan dengan lawannya Kristus, yang tak lain adalah anti-Kristus, yaitu iblis. Jadi hati-hati, malaikat terang. Kamu mute dulu, itu berisik, itu mengganggu saya. Ya, yang disebut dengan satanik itu bukan hanya setiap orang yang mengaku dirinya satanik, tapi satanik itu adalah orang yang membuat dirinya menjadi sekutu lawannya Kristus. Lawannya Kristus apa? Iblis sendiri. Jadi orang yang tidak bersatu dengan tahta sucinya Kristus itu adalah bagian dari lawannya Kristus, yang adalah iblis. Dan iblis ini unik. Mereka menyebut iblis ini menimbulkan banyak sekali kepercayaan kepada batu-batu, kepada pohon-pohon, kepada yang katanya ini itu dan lain sebagainya. Ya, jadi iblis ini berusaha mengaburkan pandangan orang tentang Kristus dengan menciptakan banyak Tuhan-Tuhan di dunia ini dan membuat ideologi yang mirip dengan Kristus, padahal sebenarnya di baliknya semua adalah si jahat. Karena dari semua agama, dari semua kepercayaan yang telah berhasil mengalahkan kematian, yang telah berhasil menaklukkan kematian, itu hanya Kristus Yesus dari Nazaret. Di luar dia, semuanya ditawan oleh kematian yang adalah kuasanya iblis. Tapi Kristus yang memang bukan dari iblis, ia mengalahkan iblis itu melalui kebangkitannya. Jadi setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang tidak percaya kepada kebangkitan yang ada pada Kristus, artinya mempersekutukan diri kepada mereka yang tidak di dalam kuasa kebangkitan, yang artinya mereka percaya kepada lawannya Kristus sendiri. Satanik itu tidak akan mengatakan aku satanik, tapi mereka membungkus ideologi mereka dengan iman-iman yang datang setelah kedatangan Kristus atau bahkan sebelum Kristus. Sebab umat perjanjian lama sekalipun itu berpengharapan kepada Mesias yang dijanjikan Allah kepada Adam, yaitu anak laki-laki. Dan itu adalah Kristus sendiri. Jadi kalau kamu katakan apakah satanik itu banyak? Tidak hanya banyak, dia ada di tengah-tengah kamu. Tidak hanya banyak, dia berkomunikasi dengan kamu setiap hari. Bukan hanya banyak, dia hidup bersama-sama dengan kamu. Makanya Kristus mengatakan, waspadalah, berhati-hatilah, jadilah terang, jadilah garam dunia. Karena satanik itu tidak di tempat tertentu. Dia ada kemanapun kamu pergi. Setiap manusia yang menghina Kristus dengan menolak anugerahnya, yang dengan demikian mereka tidak mau percaya kepada dia, adalah bagian dari seterunya Kristus. Jadi kamu melihat satanik jangan hanya yang salibnya terbalik, bukan. Yang membuat simbol-simbol yang lain dalam ideologi-ideologi paham yang melawan Mesias, itu adalah antinya Kristus juga. Karena kalau seandainya mereka bersama-sama dengan Kristus, mereka akan merendahkan hati mereka dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena sampai sekarang pun mereka tidak bisa membuktikan alasan yang cukup untuk menolak Kristus. Karena mereka hanya mengharapkan kedagingan, mereka mengharapkan kemasyhuran, kekayaan, kenyamanan, dan lain sebagainya.
dengan menolak Kristus. Padahal faktanya di sepanjang sejarah semesta ini sejak berdiri, hanya Kristus salah satu-satunya yang telah memberantas kematian itu melalui kebangkitannya. Di luar dia, known, tidak ada. Jadi kalau orang tidak mau percaya kepada Kristus, berarti bukan hidup yang dia kejar, tetapi yang lain yang ditawarkan oleh iblis-iblis itu melalui ideologi banyaknya kepercayaan. Paham sampai di sini? Lumayan Kak, sama di tengah-tengah kita itu gimana itu? Semua orang yang menolak percaya Yesus di tengah-tengah kamu adalah bagian dari satanik. Jadi jangan memahami satanik itu hanya yang bentuknya salib terbalik lah, apa segala macam. Tidak. Semua orang yang sudah mendengarkan pemberitaan Injil, tapi memutuskan untuk menginjak-injak anak Allah itu dengan menolak anugerahnya, yang hanya oleh karenanya dia boleh diselamatkan. Mereka bagian dari lawannya iblis. Lawannya Kristus. Karena iblis paling senang penolakan akan Kristus. Jadi orang-orang yang senang menolak Yesus, apalagi mengolok-oloknya, menghina-hina dia, itu bagian dari lawannya Kristus sendiri. Makanya ada ajaran yang entah dari mana, dengan membunuh orang lain, mereka bisa masuk surga. Dengan menyakiti orang lain, mereka bisa masuk surga. Ya, dengan memenggal orang lain, bisa masuk surga. Dengan merugikan nyawa orang lain, dia bisa masuk surga. Itu bukti yang nyata dari ajaran yang tak beres itu. Hati-hati, dia ada di sekelilingmu. Dia pakai topeng. Ya, gitu ya. Satu lagi dong Kak. Silakan. Apa itu? Mengenai Trinitas. Apakah Bapa bisa disebut hakikat sekaligus pribadi? Karena kan Bapa itu realita, bukan hakikat. Karena kan hakikat itu adalah Allah, realitanya Allah itu adalah Bapa, firman-Nya sendiri dan Roh-Nya sendiri. Hakikatnya Bapa ini adalah Allah dan Bapa ini adalah realita. Di dalam diri Bapa dia memiliki firman, dia juga memiliki Roh. Maka kalau hakikat Bapa ini adalah Allah, maka hakikat firman-Nya dan Roh-Nya pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Sama seperti saya, kalau hakikat tubuh saya adalah manusia, maka firman yang di dalam tubuh saya, roh yang ada dalam tubuh saya pastilah manusia. Bukan roh saya tidak mungkin rohnya kucing. Firman saya tidak mungkin firmannya kelelawar. Tapi apakah ada tiga manusia? Tidak, hanya ada satu manusia. Jadi hakikat saya manusia, realitanya adalah tubuh, firman, dan roh. Tiga realita di dalam satu hakikat. Nah, Allah pun begitu. Allah itu adalah hakikatnya, realitanya adalah Bapa, firman-Nya sendiri, dan rohnya sendiri. Itu adalah realita dari hakikat Allah itu sendiri. Gitu. Mengerti? Arti hakikat itu kan dasar atau inti atau satu. Bapa itu kan satu yang di dalam dia itu terdapat tiga pribadi termasuk dia. Enggak ada di dalam Bapa terdapat tiga pribadi. Di dalam Allah ada tiga realita. Allah itu siapa? Bapa, firman-Nya, rohnya sendiri. Bapa, firman-Nya Bapa. Allah itu siapa? 1 Korintus 8 ayat 6. Allah itu adalah Bapa. Nah, Yesus ini siapa? Yesus ini adalah firman-Nya Bapa. Roh Kudus ini siapa? Rohnya Bapa. Jadi kalau Bapa adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa pastilah Allah, roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Firman itulah Roh Kudus, firman itulah Yesus, rohnya itulah Roh Kudus. Ngerti? Firmannya kan di dalam Bapa kan, Kak. Contohnya kayak tadi tubuh Kakak, pikiran atau omongan Kakak itu kan di dalam Kakak gitu. Iya, tapi ada tiga realita kan? Saya punya tiga realita kan? Iya. Firman. Hakikat saya ada berapa? Manusia satu. Satu. Hakikat dia Allah, memiliki firman dan roh. Allah itu adalah Bapa. Ingat-ingat di dalam pikiranmu, Allah itu adalah Bapa. Dan Bapa ini di dalam dirinya, Bapa yang adalah Allah ini, di dalam dirinya dia memiliki firman dan roh. Jadi Bapa ini realita. Nah, firman inilah Yesus, rohnya inilah Roh Kudus. Kalau Bapa ini Allah, realita Bapa ini adalah Allah, hakikatnya adalah Allah. Maka apa yang di dalam Bapa pastilah sehakikat dengan Bapa. Firman itu yang di dalam Bapa pastilah Allah. Roh Kudus yang adalah rohnya Bapa pastilah Allah juga. Tapi apakah ada tiga Allah? Tidak, hanya ada satu Allah. Berarti setuju ya Kak kalau segala sesuatu sang sumbernya itu adalah Bapa? Sumber adalah Bapa. Pengakuan iman Konsili Nikea kan pengakuan iman. Sumbernya adalah Bapa. Oke Kak, makasih Kak, udah Kak. Kak. Tuh ya. Silakan Yuyu. Hai Kak. Halo, silakan mau tanya apa? Halo Kak. Sabar Sudiman, sabar.
Ya, silakan Yuyu. Kak, aku mau nanya, aku kan punya mantan, dia kan Islam. Jadi dia tuh bilang kan sama aku, setiap janin itu udah Islam sebelum dia dilahirkan. Emang itu betulan? Tanyalah ke mereka. Iya. Kan yang udah lahir itu kan Islam. Rukun Islam itu kan syahadat, ini lain sebagainya. Bayi itu udah bisa nggak syahadat? Iya, itu belum. Ya udah, jadi ya itu kan klaimnya mereka, ya hargai aja lah, itu iman mereka. Tidak perlu urus itu, tanyalah ke mereka. Ya, tapi bagi kita, lalu katanya itu sudah tertulis dalam Al-Quran, itu katanya. Ya itu urusan mereka lah, itu kan Al-Quran mereka kan, kita tidak mengaku itu sebagai kitab suci. Itu kan kitab suci bagi mereka saja kan, bagi kita tidak. Iya, makanya mereka nyebut kita kafir. Nggak apa-apa. Apapun sebutan mereka tentang kita, itu tidak akan pernah sebanding dengan lahirnya mereka belakangan daripada kita yang di awal. Iya, Kak, satu lagi, bagaimana tanggapan kakak dengan pernikahan beda agama? Nggak boleh. Iya kah? Soalnya banyak yang kayak gitu. Jadi kamu mau nikah beda agama? No, enggak. Pacarmu udah keputuskan? OTW kak. OTW malam ini, setelah ini juga putuskan. Kalau kamu nggak putuskan, kamu bisa diambil jadi miliknya loh. Emang kamu mau? Apa pindah agama kah? Tidak. Kamu nanti diambil jadi miliknya, nggak boleh. Kamu harus hati-hati. Ya. Iya. Pasti. Jadi kamu harus putuskan hari ini juga. Oke, karena kita nggak boleh. Kamu tadi bilang mantan. Mantan itu kan masih pacar. Itu mantanku satu lagi, tapi kalau yang ini beda gitu. Tapi orang Kristen, atau non? Non. Nggak boleh. Orang Kristen banyak cakep-cakep kok. Ya, kamu nanti bukan di mana ya, apalagi kamu masih kecil ya, kamu masih unyu-unyu ya, nanti kamu ditarik menjadi milik mereka. Nanti kamu disusupi ideologi tadi kan udah mulai dimasukkan ke kamu. Dari kecil kamu ada Islam, sejak bayi kamu Islam, sejak ini itu perlahan akan masuk dan kamu akan terpengaruh. Jadi kalau bisa kamu jangan berhubungan dengan, maksudnya berhubungan sebagai manusia itu harus, kita harus berhubungan dengan iman apapun. Tapi kalau untuk menjadi satu dengan kamu harus cari yang benar-benar mengerti siapa Kristus itu. Karena Alkitab berkata, hai laki-laki tunduklah kepada Kristus, dan perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Jadi carilah laki-laki yang tunduk kepada Kristus, bukan laki-laki yang tidak tahu siapa Kristus. Agar kamu juga mengerti siapa Tuhan kamu. Gitu Yuyu. Jadi kamu cari laki-laki yang tunduk kepada Yesus, yang mengerti siapa Tuhan, yang mengasihi, yang mencintai. Bukan yang hanya mengerti Yesus tapi tidak melakukan, bukan begitu ya. Jadi Elia ngomong sama kamu biar kamu cari yang lain, cari yang baik. Oke? Oke kak. Ya gitu ya. Ya, makasih. Kamu umur berapa sih sekarang? 18 dong. Kakak kira masih bocil. Ya udah 18, nggak apa-apa. Kamu udah tahu yang baik, yang sama. Iya, intinya jangan jual Yesus atau pindah agama demi cinta ataupun harta. Gitu lah. Betul. Ya, keren ya. Kamu harus tetap semangat ya. Oke. Ya, silakan Sudiman. Kak. Ya, salam. Ini aku mau bertanya kak. Lebih ke ini sih, pendalaman Alkitab sih kak. Tentang Adam dan Hawa ini. Adam dan Hawa kan punya keturunan Kain dan Habel nih kan kak. Terus gimana sih kak? Kain dan Habel punya keturunan kembali kayak gitu kak? Dari mana? Orang itu menikah dengan siapa kayak gitu kak? Ya dengan ininya lah, dengan keturunan Adam. Keturunan Adam. Yang di Alkitab cuman Kain dan Habel yang ada kak. Siapa bilang? Oh iya kak. Oh iya, jangan bilang iya. Baca coba Kejadian 5 ayat 4. Coba. Buka dulu Alkitabmu. Jangan keluar dari aplikasi, buka Alkitab kertasmu. Ya. Lagi kak. Ketinggalan. Gak apa-apa lah ya. Lagi di mana kau emang? Lagi ini di rumah teman. Rokokmu nggak pernah kau lupakan, tinggal Alkitabmu tinggal. Oh, kau ke rumah teman ya? Oh iya. Iya di rumah teman. Oke. Kejadian 5 ayat 4 ya.
umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set, ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi siapa yang dilahirkan oleh anak laki, siapa yang dikawini oleh Kain dan Set? Karena Habil udah mati, maka penggantinya adalah Set, yaitu anak-anak perempuannya Adam. Karena di Kejadian 5 ayat 4 dikatakan bahwa anak-anak Adam itu memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi siapa yang dikawini? Anak-anak perempuannya Adam. Berarti dulu bisa dong kawin saudara boleh. Larangan kawin saudara itu sejak zamannya Musa di dalam Torah. Sebelum itu mereka memang kawin saudara. Oh iya. Makasih Kak ya. Cuman bertanya-tanya aja ya kan banyak juga jawaban yang sesat. Ada yang bilang kayak mana ya? Si Kain jadi nikah kayak kawin lagi sama ibunya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kainnya kawin lagi sama ibunya kayak gitu. Enggak. Tadi kamu udah baca kan bahwa Adam itu memiliki anak-anak perempuan. Jadi siapa yang dikawini oleh Kain dan Set, yaitu anak-anak perempuannya Adam. Oh berarti boleh dong kawin saudara? Boleh. Larangan kawin saudara itu dari zamannya Musa di dalam Torah. Setelah itu baru enggak boleh kawin saudara. Gitu ya? Oke Kak. Makasih ya Kak ya. Yo, tunggu ya.